Sehat ya. Jadi sebelum majelis meminta pendapat saudara sebagai ahli dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis akan menanyakan kepada saudara ya. Dari bapak ini duluan ya, Pak Prof. Profesor Zainal Arifin ya. Namanya siapa Pak? Zainal Arifin Husain. Profesor Dr. Zainal Arifin Husain, SHMH ya. Jumpa tanggal lahir Pak? Jombang 3 September 1954. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya Pak? Jalan Mutiara 2, lokal nomor 12, Taman Mutiara Baru, Bekasi. Kecamatan Rawalumbu ya. Kecamatan Rawalumbu. Agamanya? Islam. Pekerjaannya sebagai dosen ya. Dosen di mana Pak? Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Fakultas Hukum Muhammadiyah Jakarta ya. Kewarganegaraan Indonesia ya Pak ya. Saudara ahli kenal dengan Bapak Haji Ahmad Marzuki SC? Tidak kenal ya. Kuasanya? Ya. Dengan Mendagri? Tahu ya? Tahu. Ya, dengan kuasa Mendagri? Ya. Ya, yang kedua Bapak, lupa KTP-nya ya Pak ya. Namanya siapa Pak? Dadang Suwanda. Dadang Suwanda. Enggak ya Pak ya? Papua ya. Alamatnya di mana Pak? Jalan Jakarta Barat. Tempat tanggal lahir Pak? Jakarta 20 Juli 62. Jenis kelamin laki-laki ya. Ya, Agama? Islam. Pekerjaan? Dosen Dosen di mana Pak? di PDN. Di mana Institut Pemerintahan Dalam Negeri ya? Ya. Bapak kenal dengan pemohon Haji Ahmad Marzuki SC? Tidak Kenal ya, dengan kuasa tidak baru. tiga-tiganya ini baru kenal sekarang ya. Dengan Mendagri? Tidak. Tidak kenal ya. Tidak kenal, tahu ya, tapi kuasanya tidak kenal. Ya. Saudara berdua bersedia ya, sebelum memberikan pendapatnya, saudara bersedia untuk disumpah ya. Silakan, silakan berdiri Pak ya. Ikuti lapan sumpah yang saya. Saudara saksi Prof. Zainal, gimana kabar Pak sudah ahli? Alhamdulillah sehat hari ini. Saudara ahli, berkaitan tentang proses permohonan fiktif positif ini, itu saya mundur dulu sedikit. Misalkan kalau tadi di awal dikatakan bahwa dasar untuk melakukan proses ini adalah pasal 176 Undang-Undang 10 tahun 2016. Terus kemudian dari pasal itu ada turunan, yaitu peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang tata cara pembuatan tata tertib. Kemudian dari PP tersebut juga turun aturan pelaksana atau aturan teknis, yaitu peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019 atau tata tertib. Nah, apabila terjadi tiga hal terjadi, tentunya ada asas kita
kalau kami waktu kuliah itu ada asas lex spesialis dan lex generalis. Menurut ahli, bagaimana kira-kira terhadap dari ketiga hal tersebut? Yang pertama Undang-Undang 10 2016, kemudian ada PP 12 tahun 2018, kemudian ada peraturan DPRD tahun 2019. Nah, silakan. Terima Pak, kasih. yang di luar sana tolong jangan ribut ya, Pak. Jangan ribut ya kalau mau ngomong di sebelah sana, Pak. Jangan di situ. Untuk menjelaskan keterkaitan landasan hukum tadi, baik itu undang-undang pasal 176, kemudian PP 12 tahun 2018, kemudian juga produk hukum DPRD, kesemuanya itu adalah rangkaian dari prinsip bahwa seluruh aktivitas atau seluruh kebijakan yang diambil itu berdasarkan pada prinsip hukum. Nah, prinsip hukum ini diatur di dalam Undang-Undang 30 2014. Setiap keputusan itu oleh pejabat negara, di keputusan yang diterbitkan pejabat negara, ada dua hal yang harus diperhatikan betul. Pertama adalah landasan peraturan perundang-undangan, kemudian yang kedua adalah good governance. Itu di pasal 52 Undang-Undang 30 2014. Mengapa ini harus diatur? Karena diskresi yang diberikan oleh pejabat negara, kalau itu tidak ada pembatasnya, maka diskresi itu akan dilaksanakan sesuai kehendak kekuasaan itu. Oleh karena itu, setiap kekuasaan harus ada pembatasnya. Nah, pembatasnya itu adalah hukum itu sendiri. Persoalannya adalah ketika membuat produk kebijakan perubahan, apakah ini mendasarkan pada landasan-landasan yuridis? Lihat di Undang-Undang 30 2014 bahwa setiap keputusan atau kebijakan pejabat itu pertama adalah harus mengutamakan berwenang tidak pejabatnya itu. Ada delegasi atau atribusi tidak pejabat itu atau jabatan itu. Karena jabatan itu selalu terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan terkait dengan kewenangan untuk melakukan, merealisasikan hak dan kewajiban. Nah, dengan demikian perspektif inilah sebenarnya yang dikehendaki pasal 1 ayat 2 nomor 45, yaitu negara hukum yang demokratis. Kedaulatan di tangan rakyat dijalankan menurut, bukan berdasar, menurut. Kenapa frasa menurut yang dipilih? Secara teoritik inilah guidance. Setiap the arms, maka amdragernya tidak boleh kemudian mengabaikan guidance. Apa guidance-nya? Kata pasal 1 ayat 2 itu adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar di sini berarti hukum dasar. Hukum dasar dalam teorinya adalah Staats fundamental law. Nah, dengan demikian turunannya juga harus sama. Nah, oleh karena itu tadi kaitannya dengan pasal 176 PP 1218, kemudian peraturan DPRD, semuanya mengacu prinsip satu atribusi, kemudian ada yang delegasi. Nah, dengan demikian ada runtun
hierarkis ya, yang memberikan bahwa PP undang-undang diterjemahkan PP didelegasikan kepada DPRD dalam objek yang sama. Sehingga yang di bawah itu adalah lebih menekankan pada aspek teknis. Kan nggak mungkin PP kemudian menjelaskan teknis, tapi PP menjelaskan kebijakan dari undang-undang, perintahnya undang-undang yang akan ditindaklanjuti nanti dengan perpres atau peraturan-peraturan lainnya. Antara aturan di atasnya sampai dengan aturan teknis di bawah. Yang ingin kami tanyakan adalah apabila misalkan di dalam pasal 176 itu ada istilah atau frasa melalui, kalau boleh kita lanjutkan, melalui bupati. Kemudian di PP pun kurang lebih frasanya sama, yaitu melalui. Tapi kemudian karena undang-undang atau pasal 176 tadi nomor 10 tahun 2016 dan juga PP 12 tahun 2018 itu bersifat umum, memang tidak mengatur lebih lanjut, maka kemudian dalam PP tersebut dikatakan bahwa lebih lanjutnya akan diatur di dalam tata tertib. Maka tata tertib mengatakan bahwa pasal 50 biasanya itu mendaftarkan, saudara, mendaftarkan, bahasanya ada beruang mendaftarkan, tapi masih ada kaitannya. Tapi dalam hal wakil bupati tidak mendaftarkan, ada kelanjutannya, dan kelanjutannya. Maka kalau tadi juga di awal Prof. Jenal mengatakan bahwa itu adalah produk hukum. Maka menurut Prof. Jenal, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh DPRD terkait tentang hal-hal yang berkaitan tadi, apabila mengacu kepada tata tertib atau peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019, seperti apa? Ya, begini. Rekeling di tingkat undang-undang itu kan sifatnya masih umum. Nilai-nilai yang abstrak tidak boleh di dalam undang-undang, nilai konkret, nilainya abstrak yang bisa ditafsir. Maka dalam ilmu hukum itu selalu ada penafsiran. Hakim dalam menemukan sebuah hukum takdirnya itu tidak bisa menerapkan itu, tetapi hakim selalu membuat tafsir. Tafsir hakim itulah hukum baru. Jadi yang bisa membentuk hukum itu bukan sekedar DPR dan presiden atau DPRD dan pemerintah daerah. Hakim itu juga adalah diberikan kewenangan untuk membentuk hukum baru, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah apabila di undang-undang kemudian di peraturan pemerintah itu disebutkan melalui. Saya ingin menjelaskan bahwa siapakah yang berhak, yang memiliki hak mutlak, yang memiliki hak absolut. Ya, ada dua, yang mengusulkan dan yang menetapkan. Kemudian yang mengesahkan. Jadi ada tiga tahap: pengusulan, penetapan calon terpilih, dan menjadi bukan hanya calon terpilih, calon bupati yang sudah disahkan oleh pemerintahan atau satuan pemerintahan atau lembaga yang punya kewenangan. Kemudian baru pengesahannya, pengangkatan itu oleh institusi lain. Dalam hal ini adalah menurut undang-undang pilkada itu adalah Menteri Dalam Negeri untuk kabupaten kota. Nah, dengan demikian hak absolut untuk mengusulkan menurut undang-undang
pilkada itu adalah partai atau gabungan partai, bukan bupati. Bupati tidak punya kewenangan apa-apa. Kenapa? Bupati itu juga apa kaitannya kalau kalau bupatinya kosong, yang menetapkan adalah DPRD-nya, baru diusulkan. Gitu. Apakah kemudian, nah ini dalam tataran teori ya, putusan penetapan itu boleh dirubah oleh institusi yang di atasnya. Saya kasih ilustrasi. KPU menetapkan hasil pemilu anggota DPR, DPRD, termasuk juga DPD. Apakah presiden boleh merubah karena ketidaksukaan pada calon itu yang terpilih? Tidak bisa. Di sini teorinya adalah institusi ini sifatnya deklaratorik, administratif, karena nanti mengikat keabsahan administratif karena ada hak protokol pejabat negara itu, ya kan? Hakim dipilih, hakim agung maksudnya dipilih. Proses seleksi dan segala macam sampai ke DPR, kemudian baru ditetapkan oleh presiden. Yang tidak ditetapkan presiden itu konteksnya dalam hakim agung adalah pemilihan ketua Mahkamah Agung. Nggak boleh presiden kemudian mencampuri, karena undang-undangnya jelas mengatakan. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah kata melalui itu menggugurkan hak absolut pengusul ini dan hak absolut penetapan haknya DPRD? Tidak. Itu adalah persoalan etika berorganisasi. Karena apa? Nah ini, kalau menggunakan logika politik, maka kata melalui itu bisa menggugurkan yang sudah ditetapkan. Itu logika politik. Logika politik. Ya. Logika politik. Karena apa? Ini kan oleh lembaga politik. Bupati itu ada dua. Karena perorangan nggak ada kaitannya dengan politik, partai politik, ada yang diusulkan partai politik. Tapi kalau pengisian jabatan politik yang ditinggalkan, maka itu adalah kewenangannya DPRD selaku lembaga legislatif, diatur dalam Undang-Undang 23/2014. Nah, oleh karena itu, menurut pendapat saya ini, kata melalui tidak punya efek hukum atau akibat hukum. Karena apa? Dikhawatirkan kalau itu logika politik yang digunakan, nggak akan didaftarkan sampai nanti batas waktu gugur pencalonan itu habis. Yang berapa bulan itu? 18 bulan. 18 bulan. Ini yang dimauin. Kenapa? Karena secara politik ini ancaman. Jadi bupati punya resistensi yang tinggi untuk menolak ini. Wah, ini ancaman ini. Kalau nanti pemilu yang akan datang, kan gitu lah. Nah, ini yang kalau logika politik. Jadi kalau inilah yang dihindarkan menurut saya ya, oleh DPRD, karena DPRD mendapatkan delegasi langsung dari PP, ya kan? Nggak pakai perpres kan? Langsung PP kan? Bahwa teknis selanjutnya diatur oleh peraturan DPRD. Nah, menurut DPRD ada pertanyaan. Kalau bupatinya nggak datang di mana? Masa hak mutlaknya ini gugur dengan sendirinya karena logika politik itu? Maka dengan menggunakan logika hukum, DPRD menganggap ini kekosongan hukum. Boleh nggak kekosongan hukum itu karena diskresinya? Boleh. Bertentangan nggak dengan undang-undang? Tidak. Karena tujuannya apa? Tujuannya bukan menjaga orang, tetapi bagaimana proses pemilihannya itu berjalan dengan baik, ya, dengan hasil yang baik. Dan
mekanismenya itu kan harus melalui paripurna. Semua keputusan DPRD itu yang mengikat adalah keputusan yang ditetapkan melalui sidang paripurna. Kalau ada umpamanya, karena ini pesan politik, kemudian ya adalah gonggo kemudian ketua apa wakil ketua gitu ya, atau ketua fraksi kemudian membelot terus menyetujui sesuatu tanpa di sidang paripurna, itu nggak sah menurut hukum, tidak sah. Karena ini sangat limitatif. Seperti namanya saya ilustrasikan ya, penetapan konsensus RUU menjadi undang-undang. Kalau ada satu di paripurna, satu aja anggota nggak setuju, maka voting. Ada beberapa RUU menjadi undang-undang itu keliru ketika mengambil putusan. Nah, oleh karena itu di putusan itu bisa voting, bisa aklamasi. Jika tidak ada satu anggota pun atau fraksi itu yang menolak atas RUU itu. Nah, kalau di dalam gambarannya ini sekarang ditarget ini dengan pencalonannya itu sesuai dengan tadi aturan-aturan lainnya yang diatur di tatip, maka tatipnya itu bisa jadikan instrumen untuk menghasilkan calon bupati dan sah menurut hukum. Kenapa? DPRD itu adalah organ negara di daerah bersama pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah. Jadi sebenarnya ini keterkaitan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 45 dan pasal 18 Undang-Undang 45. Jadi sistem pemerintahan nasional dikaitkan dengan sistem pemerintahan daerah yang mengutamakan asas otonomi. Ini asas otonomi. Nah, gitu kira-kira. Terkait dengan keputusan tadi atau proses administrasi yang dimintakan pengesahan pengangkatan oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, dalam hal ini proses ini kan melalui gubernur. Nah, di awal tadi sifat melalui sebagai analogi tadi kan pencalonan adalah melalui bupati. Ini ada proses administratif. Nah, dalam hal ini ketika tidak proses pengesahan pengangkatan oleh Mendagri ini kan melalui gubernur. Bagaimana sifat melalui gubernur ini terkait dengan proses pengesahan pengangkatan tersebut? Ini adalah mekanisme administrasi. Jadi bukan kaitannya dengan persoalan hukum. Karena pengesahannya nanti itu kan ada tiga tingkat. Tingkat pertama adalah pengusulan. Tingkat kedua adalah penetapan dari DPRD, gitu kan? Tingkat ketiga pengesahan pengangkatan atas keputusan DPRD tadi. Ini 3 tingkat. Yang oleh hukum inilah jabatan atau badan yang berwenang. Ya, logikanya adalah kalau itu melalui gubernur, apakah gubernur bisa membatalkan? Nggak bisa. Ini saya ilustrasikan kasus bupati terpilih tahu gubernurnya Provinsi Sulawesi Utara tidak mau melantik dikarenakan masih ada kasus hukum, padahal kasusnya sudah selesai. Jadi saling logika politik yang dipakai. Kenapa? Bupati terpilih ini adalah saingan berat untuk sekarang ini dimengerti, saingan berat. Sehingga oleh karena itu Menteri Dalam Negeri kemudian mengambil alih pelantikannya dan dilantik di Jakarta, bukan di Taucan atau di provinsi. Nah ini ilustrasi. Artinya apa? Itu juga melalui oleh Menteri Dalam Negeri yang punya hak untuk menetapkan itu, maka dia
Baik, artinya adalah terkait dengan kewenangan pengesahan ini hak mutlak ada di Menteri Dalam Negeri. Betul. Dan sifat gubernur hanya sifat administratif yang tidak boleh menolak. Ya, masih tidak boleh. Nah, ketika kemudian dalam prosesnya karena sifat melalui tadi kan, maka DPRD menyampaikan surat usulan itu ke gubernur, melalui gubernur. Tapi DPRD Kabupaten Bekasi juga menyampaikan tembusannya kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, dalam hal ini, ketika kemudian proses itu belum sampai ke Kementerian Dalam Negeri, namun Menteri Dalam Negeri sudah tahu melalui surat tembusan, dan terkait dengan sebuah kewenangan yang memang kalau kemudian menurut saudara ahli tadi sampaikan, kalau memang tidak dilaksanakan oleh gubernur, maka Kementerian Dalam Negeri menarik kewenangan itu kepada kementerian ini. Nah, apakah dengan tembusan tadi, apakah bisa serta-merta kemudian menarik kewenangan itu dan kemudian membuat sebuah putusan? Ya. Apa namanya? Sekali lagi, tadi 3 tingkat ya. Kemudian yang paling penting adalah surat itu ditujukan kepada siapa? Kepada gubernur atau menteri? Seperti waktu pencalonan gabungan partai itu surat pencalonnya ditujukan kepada DPRD atau bupati. Kan nggak ke bupati, kan tidak ke gubernur. Kenapa? Nggak punya kewenangan untuk memutus. Tapi ke yang punya kewenangan cuma melalui gitu ya, melalui. Nah, kata melalui ini menurut pandangan saya itu adalah bagian dari persoalan administrasi dan sopan santun organisasi aja sebenarnya. Nah, oleh karena itu, jika ini ada tembusannya, itu dianggap tahu. Dianggap tahu karena dalam perspektif administrasi tembusan itu adalah bagian juga alamat, tujuan alamat. Gitu. Ini kan melalui ini aksesnya sana. Nah, kalau nanti kemudian ada tembusannya juga dan ada bukti-buktinya diterima dan sebagainya, itu maka katakan banyak di Dirjen Odda gitu ya. Dirjen Odda wajib lapor kepada menteri bahwa ini ada peristiwa ini. Nah, gitu. Tapi kok gubernurnya nggak nyampe-nyampein, kan gitu. Nah, ini juga persis tadi saya gambarkan Bupati Talaut itu nggak bisa sampai dan nggak mau melantik. Gitu. Saya sedikit menambahkan lagi, Bro. Karena berlarut-larutnya, kemudian Pak Marzuki selaku memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat tanggal 18 Agustus 2020. Yang inti surat itu adalah mohon SK pengesahan dan pengangkatan, kurang lebih seperti itu. Kemudian di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 53, di situ berbicara tentang waktu. Nah, kalau tidak ada peraturan perundangan yang mengatur, maka berlaku waktu 10 hari. Kemudian kalau dalam waktu sebagaimana dimaksud itu kemudian tidak ditanggapi atau tidak dijawab, maka permohonan tersebut secara hukum dianggap dikabulkan. Nah, kembali lagi kepada permohonan Pak Marzuki selaku pemohon, di tanggal 18 Maret dia mengajukan permohonan, kemudian sampai dengan batas waktu yang sebagaimana tadi saya katakan di 10 hari itu tidak ditanggapi atau tidak dijawab, maka secara hukum dikabulkan. Menurut Prof. Jenal, apakah ini dapat kita sebut sebagai permohonan atau fiktif positif? Baik, sebelum saya menegaskan ke situ, kenapa Undang-Undang 30 2014 ini mengatur itu? Persisnya di pasal 53 kan? Ya.
mulai dari ayat 1 sampai ayat berapa, 6 atau 5. Prinsip Undang-Undang 30 2014 ini adalah dalam kerangka untuk membenahi birokrasi. Makanya di dalam Undang-Undang 30 2014 ini itu perluasannya makna keputusan itu termasuk tindakan, gitu kan? Nah, yang menjadi poin di dalam undang-undang ini adalah citizen friendly, mengutamakan hak masyarakat, kewajiban para birokrat melayani masyarakat. Itu inti. Karena inti birokrasi itu yang modern adalah pelayanan prima itu cepat, murah, kemudian tidak berbelit-belit, mudah diakses. Ini yang penting. Nah, prinsip inilah yang kemudian Undang-Undang Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 itu memberikan batasan, sehingga ada prinsip silent consent, persetujuan diam-diam. Jadi kalau ayat satunya itu harus ada batas waktu, tapi jika nggak ada batas waktu sesuai dengan perundang-undangan, tapi kemudian ditegaskan ini pembentuknya ragu-ragu, mestinya nggak usah pas ayat satunya, ayat 2-nya adalah 10 hari sejak diterima, ya kan? Kalau lebih dari 10 hari maka berlaku tadi silent consent, persetujuan diam-diam. Artinya secara diam-diam dia setuju. Hanya tidak boleh kemudian buat ini setuju, kalau kita buat ini kita dilatih dong. Di sinilah hukum mengaturnya, prosedur hukum bukan prosedur politik. Ini prosedur hukum, yaitu melalui penegakan ada putusan dari pengadilan. Dalam ini adalah atau sekarang ini disidangkan, ini nanti terserah yang mulia untuk memutuskan. Nah, kira-kira begitu. Nah, jika itu 10 hari tidak dijawab, kalau undang-undang yang lama kan 586 itu kan fiktif negatif, ya. Kalau dia yang negatif nolak, dianggap ditolak. Nah, sekarang tidak dibalik, karena konteksnya tadi membenahi birokrasi, terutama dalam pelayanan public services. Ini yang dimaksudkan. Nah, dengan demikian kalau itu sudah diajukan, mengapa yang mengajukan itu adalah Pak Marzuki? Pak Marzuki lah yang punya legal standing. Kenapa? Dialah yang memiliki atau menerima kerugian konstitusional. Nah, oleh karena itu negara tidak boleh. Negara itu harus protector citizen constitutional right and human right. Jadi negara harus bisa melindungi, to respect, to protect, to fulfill citizen constitutional right and human right. Artinya hak warga negara itu dilindungi, negara wajib. Nah, itu kemudian diterjemahkan dalam pasal 50 ayat 3 itu, yang menerima, yang punya kewenangan atau badan yang berwenang wajib menjawab kalau ada permintaan. Maka kalau menurut saya, ketika surat dia karena ini punya legal standing tidak dijawab, itu dianggap setuju keputusan di DPRD nomor 2 itu. Diam-diam setuju. Iya, artinya dianggap, bukan dianggap setuju. Hanya kemudian prosedur berikutnya adalah ada pada pengadilan. Nah, gitu kira-kira. Satu lagi, Bro. Ya. Di pasal 53 ayat 2 saya bacakan, jika ketentuan
untuk menetapkan batas waktu kewajiban pejabat untuk menetapkan dan atau tindakan waktunya adalah 10 hari. Tapi itu kan ada bahasa kemudian setelah permohonan diterima secara lengkap. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana tahu Pak Marjuki yang saat itu Jadi mohon jelaskan asas lex superior dan lex inferior. Di dalam asas hukum itu ada beberapa asas ya. Lex superiori darohat legi inferior. Ini adalah konsep Kelsen. Jadi Hans Kelsen itu tentang hierarki norma. Norma itu tersusun. Kenapa? Karena jangan sampai norma itu saling terkait. Norma yang di atas menjelaskan norma yang di bawah. Norma yang di bawah menjelaskan norma yang di atas. Itu prinsip hierarki norma. Inilah yang dianut oleh Undang-Undang 1211. Kita secara limitatif menganut positivisme. Padahal perkembangan itu pun ada common law, ya, namanya prinsip common law, kemudian nanti diundangkan seperti sekarang omnibus law. Itu konteksnya adalah perpaduan, konvergensi antara paham common law dengan civil law. Nah, konteksnya ini adalah inferior, itu hukum yang di bawah. Jadi hukum yang di atas menyimpangi hukum yang di bawah. Itu prinsipnya. Jadi terkait dengan permasalahan juga antara undang-undang dengan tatip DPRD yang itu merupakan sebuah hierarki antara undang-undangan, boleh tidak apabila yang diatur dalam tatip DPRD itu berlawanan, bertentangan dengan undang-undang? Prinsipnya tidak boleh. Tetapi jika ada kekosongan hukum agar tujuan hukum itu tercapai, maka DPRD tadi dengan mendapat delegasi boleh mengatur yang tidak diatur. Boleh asal tidak bertabrakan dengan prinsip yang di atas. Tetapi kalau melengkapi, memperjelas, itu tidak ada masalah, karena undang-undang itu atau pembentukan hukum itu harus tahu satu tujuannya, apa tujuannya, yang kedua adalah kejelasannya, kemudian yang ketiga adalah kemanfaatannya, dan seterusnya. Kalau aturan PP tadi, PP ini kan perorangan haknya presiden, walaupun pembentukannya adalah interdep. Ada satu logika yang dipakai agar ini tadi melalui ini, tetapi lupa kalau tidak melalui apa sanksinya? Nggak ada sanksinya. Artinya mau ditafsir. Kalau mau ditafsir, maka yang inferior tadi boleh memperluas. Tadi yang pertama ahli sampaikan kalau memperjelas, memperluas atau menghindari kekosongan hukum boleh. Tetapi manakala di situ undang-undang mengatur melalui, terus di tatip DPRD di situ mengaturnya tidak melalui, menurut ahli ini sebuah pertentangan yang saling bertolak belakang atau tidak, yang satu melalui, yang satu tidak melalui. Apakah itu juga diperbolehkan dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan? Ya, ini kalau menurut saya ya, ini tata kata, jadi olah kata, frasa melalui. Kalau kaitannya dengan superior dan inferior, tidak bisa ditafsirkan materi muatan yang substantif. Apakah kata melalui substantif? Kalau substantif bisa menggugurkan ya,
bisa menggugurkan. Padahal bupati, gubernur tidak punya kewenangan sama sekali untuk pemilihan, baik itu pengisian jabatan yang ditinggalkan bupati, wakil bupati menjadi bupati, kemudian jabatan wakil bupati. Tidak punya. Nah, ini yang harus didalami. Mengapa undang-undang nggak mengatur? Padahal kalau tidak melalui, mestinya batal dong. Kalau tidak melalui, mestinya apa? Sanksi. Ini tidak ada sama sekali. Berhenti di situ, orang jadi bingung. Mengapa harus bingung? Ya itu tadi yang saya ilustrasikan, Bupati Talaut nggak mau dilantik-lantik hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Ini kan menghilang atau mengurangi atau menghalang-halangi hak asasi terpilih untuk menduduki jabatan. Itu bertentangan dengan Undang-Undang 45. Ya pasal 28C atau 28B. Hak untuk jabatan publik itu. Atau pasal 27 ayat 2 tentang hak persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Itu kan hak. Masa dihalangi kata-kata melalui. Nah, menurut saya ada kekurangan di pasal itu tentang melalui itu. Ini yang membuat krusial pemerintahan itu. Jadi tidak bisa dikategorikan ini sebagai lex superiori derogat legi inferiori secara literal. Nggak bisa. Karena nanti menguji konstitusionalitas inferior ke superior itu pakai tafsir, bahkan itu frasa, bahkan itu juga mungkin satu kalimat atau satu ayat atau satu pasal dan seterusnya. Jadi ya. Terima kasih Bapak Ahli. Ya, sebenarnya kami juga seperti itu terkait dengan frasa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Manakala di situ ingin ditafsirkan atau ada penafsiran lain, sepengalaman kami selama ini harus dengan putusan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan tatip DPRD. Yang Mohon selanjutnya, maaf, kalau ini peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu kewenangannya Mahkamah Agung. artinya Kalau undang-undang ke undang-undang dasar baru itu Mahkamah Iya. Agung. Bukan pakai untuk perdebatan, Pak. Iya, baik. Artinya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 2016 itu manakala menafsirkan melalui itu menjadi frasa yang lain harus dengan putusan MK. Undang-undangnya yang terhormat ahli. Baik, selanjutnya ahli tadi sampaikan bahwasanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, pejabat tata usaha negara harus berdasarkan pada prinsip hukum yang pertama. Yang kedua, skala tindakan pejabat harus sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya juga yang terhormat ahli menyampaikan bahwasanya negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara berdasarkan hukum. Bagaimana menurut pandangan saudara ahli terhormat, manakala tindakan pemerintah dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang dalam aturannya itu tadi ada harus sesuai kewenangan, saya tambahkan harus sesuai prosedur, harus sesuai substansi, harus sesuai ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Manakala pejabat tata usaha negara melaksanakan kebijakan, ada satu prosedur yang tidak dilaksanakan, itu menurut yang terhormat ahli itu merupakan perbuatan yang salah atau dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang terhormat ahli tadi sampaikan. Ya, ini bukan persoalan salah atau benar, tetapi ini sesuai dengan prinsip hukum atau tidak, prinsip tujuan hukum atau tidak, prinsip tujuan dibentuknya sebuah perundang-undangan, peraturan perundang-undangan atau tidak. Itu yang harus dikaji, sehingga jangan sampai
jabatan atau badan atau pejabat yang diberikan diskresi melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Ini dilarang oleh Undang-Undang 30 2014, lihat pasal 56 kalau tidak salah, itu melarang. Diskresi itu dibatasi tadi dua, peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum. Bahkan kalau ada badan atau pejabat yang tidak berwenang kemudian membuat satu keputusan, maka keputusan itu batal, tidak sah kalau menurut bahasa atau frasa dari Undang-Undang 3014 itu keputusan yang tidak sah. Kan ada 3 syarat itu. Nah ini Kak, menurut saya ya. Jadi ini jangan sampai tadi peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 dan undang-undang pasal 176 undang-undang 10 2016 justru, nah ini justru itu diterapkan keliru. Jadi jangan sampai nanti melalui itu kemudian menjadi hukum baru. Padahal melalui itu adalah konteksnya administratif. Hak utamanya itu kan pengusul itu kan partai politik atau gabungan partai politik, bukan bupati. Kalau dia nggak berwenang, masa bisa membatalkan sesuatu yang nggak bisa. Semua didasarkan kewenangan. Dengan demikian, bupati di sini, saya tidak tahu ya. Mungkin tadi saksi fakta sudah menjelaskan apakah ketika pencalonan itu dimasukkan ke DPRD kan pasti biasanya membentuk panitia pemilihan tuh. Apakah bupati tidak dikasih tahu atau bupati tidak hadir dalam pemilihan, toh itu nanti kan sebagai partner, gitu ya. Kok menurut saya logika yang saya pahami adalah tidak mungkin DPRD tidak memberitahu, tidak mungkin. Ini kan persoalan memberitahu. Pak Bupati pasangannya ini loh, Anda ya. Saya kira gitu. Ya, mungkin saya tegaskan lagi untuk Ya. pertanyaan saya yang terakhir itu. Ya. Pejabat tata usaha negara dalam hal ini langsung to the point saja Bapak Menteri Dalam Negeri. Dalam melaksanakan kebijakan harus memenuhi syarat-syarat dalam penerbitan dokumen administrasi itu. Ya. Di dalamnya ada kewenangan, ada substansi, ada prosedur, ada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di antara keempatnya ini, satu tidak terpenuhi dari aspek administrasi, yaitu prosedur. Ada satu prosedur yang tidak dilaksanakan dari sebuah rentetan proses itu terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri ini nanti, menurut hukum itu sah atau tidak? Harus kita jelaskan ya sekali lagi, apakah prosedur itu berakibat terhadap batalnya sebuah produk hukum. Itu yang penting. Katakan tadi prosedur melalui, apakah melalui itu menjadi frasa yang menguntungkan. Padahal ini, apakah tatip DPRD itu pernah diputus oleh pengadilan atau diuji ya secara objektif bahwa ini salah, bertentangan dengan peraturan di atas? Sepanjang itu tidak, ya berlaku. Jadi menurut saudara meskipun tidak melalui prosedur itu sah? Bukan tidak melalui prosedur. Di tatip itu yang diperintah oleh PP, ada nggak itu melalui? Nggak ada kan? Tapi dalam undang-undang ada.
dalam undang apakah tatib itu pernah diuji keabsahan? Kalau itu pernah, itu pasti tidak mungkin. Itu cacat, ya kan? Tapi kalau sepanjang itu mengikat. Kenapa? Perintahnya PP 1218 itu untuk teknis pemilihan wakil bupati atau penetapan wakil bupati itu melalui peraturan peraturan DPRD gitu ya, melalui DPRD. Jadi kewenangan absolutnya DPRD. Nah, persoalannya melalui itu bisa menggugurkan substansi tidak? Jadi begini, ada satu landasan pertanyaan yang harus dijawab kita semua. Apakah persoalan administrasi bisa menggugurkan hak asasi? Saya kasih ilustrasi. Ada satu tahun 2009 itu pemilu, ada aturan yang sangat limitatif, yaitu daftar pemilih tetap DPP. Padahal administrasi kependudukan kita belum tertata baik. Hak memilih adalah hak asasi, ya kan? Hak memilih itu adalah hak asasi, hak warga negara menggunakan atau tidak menggunakan. Tapi ada warga negara yang punya hak pilih, tetapi kemudian tidak bisa memilih karena keputusan administrasi itu. Putusan Mahkamah Konstitusi, karena forum lain nggak bisa. Ke DPR muka undang-undang lama. Presiden Pak SBY saya ilustrasi aja. Baik yang mulia, secara singkat saja. Maka dengan kekosongan hukum itu, kekosongan ya, maka MK memutuskan boleh pakai KTP atau identitas lain yang dikeluarkan oleh negara, ada dokumen negara. Pengadilan. Nah, oleh karena itu, sepanjang itu belum pernah diputus bahwa tatib itu bertentangan dengan hierarki, maka itu karena dibuat menurut kewenangan yang sudah didelegasikan. Terima kasih yang baik. Baik, saya lanjutkan yang terakhir. Apakah ini ada keterkaitan? Ada. Karena ini kautannya perdata. Iya, fakta sunsapanda, artinya ini meskipun asas tersebut bisa saudara dijelaskan? Saya nggak mau menjelaskan, Oh, iya. karena nggak ada keterkaitan. Menurut ahli terkait dengan kesepakatan oleh beberapa pihak, apalagi dalam lingkup pemerintahan, itu apakah mengikat bagi keseluruhan? Apabila ada kesepakatan itu, apakah mengikat bagi yang orang-orang yang bersepakat di situ? Maksudnya apa ini? Konteksnya apa? Ya, konteksnya terkait dengan permasalahan ini ada kesepakatan dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi, DPRD, dan Bupati. Ada kesepakatan. Apakah kesepakatan ini mengikat bagi pihak-pihak yang membuat kesepakatan itu? Yes. Ketua DPRD atas nama siapa? Saya tidak menanyakan ketua DPRD atas nama siapa, yang jelas di dalam itu ini sebenarnya kalau ahli itu tidak ke fakta. Jadi saya makanya tanyakan secara umum sesuai dengan keahlian yang terhormat. Baik. Saya begini, ini pertanyaan kan muter-muter bingung jadinya. Saya akan rumuskan apakah kesepakatan yang diwakili DPRD-nya oleh ketua DPRD, mungkin begitu ya, itu sah dan mengikat. Saya kembali kepada peraturan. Apakah ketua DPRD mendapatkan delegasi dari paripurna? Karena keputusan tertinggi itu ada di paripurna.
Kalau paripurna memutuskan, Pak, silakan, itu ada berita acaranya. Oleh karena itu, kesepakatan yang muncul itu salah satunya kata subjeknya. Gitu. Apabila dalam kesepakatan itu memang dimaknai bahwasanya dari Kementerian Dalam Negeri itu sekjen serta stafsus, dari provinsi ini sekda, dari Bekasi, Kabupaten Bekasi ini bupati, terus dari DPRD ini ketua DPRD, apakah itu juga tidak termasuk dalam suatu kewajaran? Artinya meskipun tidak ini melalui ini, bagaimana? Apakah itu mengikat atau bagaimana? Dan manakala nanti ada salah satu pihak yang ternyata tidak bersepakat, karena dia sudah bersepakat, sudah bertanda tangan, bisa membatalkan secara sepihak dan kesepakatan itu. Interupsi ya, saya tahu. Jadi kita harus kembali lagi, seperti saya jelaskan tadi, kita kembali lagi. Intinya permasalahan ini kan sebenarnya bukti positif permohonan ya. Jadi nggak usah melebar sampai kemana-mana. Dan saudara juga gitu loh. Baik tergugat maupun pemohon maupun termohon, begitu juga ahli. Nah sebenarnya ini esensi dari kita perkara ini adalah bukti positif permohonan sebenarnya. Ya, jadi nanti supaya nggak melebar kemana-mana, bahwa permohonan itu apa sih sebenarnya? Apakah permohonan itu sampai menyangkut sampai substansi yang harusnya perkara dasar? Sedangkan sebenarnya subjek dari permohonan itu, objek permohonan itu kan volunteer ya, permohonan. Gitu loh. Jadi kembalikan lagi lah ke dasarnya perkara ini gitu. Jangan sampai kita sudah sampai mengupas sampai begitu dalam, padahal itu sebenarnya esensi dari perkara gugatan sebenarnya atau apa, bukan permohonan itu apa? Prosedur yang permohonan yang diminta oleh termohon tidak dijawab oleh termohon, dan itu aja ya. Ya, betul. Ya, terima kasih Yang Mulia. Memang yang kami tanyakan terutama yang terakhir ini, alasan belum dijawabnya atau tidak dijawabnya itu karena masih ada keterkaitan di dalam. Ada keterkaitan, masih dalam proses itu tadi, karena kesepakatan itu menjadi kesepakatan bersama yang menjadi kesepakatan akhir untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kesepakatan inilah yang masih belum dilaksanakan. Inilah yang kami tanyakan itu tadi. Apakah kesepakatan ini bisa diputuskan secara sepihak atau harus kesepakatan bersama lagi untuk itu? Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Bisa dijawab Pak tadi? Oh iya, saya tetap pada pendirian bahwa kesepakatan itu lahir bukan dari prosedur-prosedur yang ditetapkan menurut hukum. Itu kesepakatan konteksnya adalah politik. Artinya ini nggak boleh dicampur. Ini kan sudah ada keputusan DPRD, kewenangan yang melekat kepada DPRD. Tinggal kemudian prosedur berikutnya adalah pengesahan dan pengangkatan oleh Menteri Dalam Negeri. Kan dari situ kemudian yang punya kedudukan konstitusional langsung memberikan menyampaikan surat, menanyakan, mengangkat segala macam lewat 10 hari. Maka 50-50 menurut saya. Itu kira-kira simpelnya gitu. Masih ada lagi Pak? Cukup ya? Masih ada? Kritik positif dengan pasal 53. Pasal 53 kan diantaranya adalah mengatur tentang batas waktu untuk melakukan suatu tindakan, keputusan atau tindakan atas sebuah permohonan. Nah, menurut kami, apakah tindakan atas permohonan itu suatu tindakan atau keputusan itu, apakah tindakan itu harus menyatakan menerima permohonan ataukah tindakan itu dapat menyatakan menolak permohonan atau keputusan itu tadi? Baik, kalau mau dijawab oleh yang bersangkutan, ya dibikin aja jawaban. Itu menerima atau menolak begitu ya? Iya. Kalau itu didiamkan, maka kena pasal 53 ayat 2 itu. Itu prinsipnya. Ya, Boleh saya pertegas kembali, artinya
ketika ada suatu hal tertentu yang kemudian dalam tanda kutip termohon itu harus menolak permohonan itu, maka itu harus dijawab. Oh iya, iya. Kalau tidak ada jawaban apapun, maka kemudian berdasarkan pasal 53 Undang-Undang 30 2014 itu dinyatakan dikabulkan. Ya. Tapi ingat bahwa termohon dalam ini menteri itu tidak bisa menggugurkan, tidak punya kewenangan. Kan bunyinya keputusan DPRD selanjutnya ya pengesahan dan pengangkatan oleh Menteri Dalam Negeri, bukan persoalan menolak dan menerima, tapi mengesahkan pengangkatan. Gitu. Artinya ini lembaga daerah punya kewenangan, lanjutannya adalah Menteri Dalam Negeri. Kalau menurut saya inilah yang disebut deklaratori. Gitu. Jadi dua-duanya memang ada itu apa namanya? Tidak bisa ditangkap oleh majelis ya. Ada lagi Pada saudara ahli, mungkin langsung saja karena memang dibatasi terkait dengan waktu juga. Saya kira saudara ahli dapat menerangkan tentang teori good governance, pengertian negara terkait dengan teori good governance. Baik, dalam teori good governance ya, jadi ada 3 pilar, yaitu masyarakat, pemerintahan, dan swasta. Kita bicara pemerintahan. Dalam pemerintahan tadi masing-masing otonom. Nanti pemerintah itu nanti bahwa pemerintah harus berjalan. Unsurnya ada 3, ada 4 itu ilmuannya. Yang pertama adalah administrasi pemerintahan. Jadi pemerintahan berjalan sesuai dengan administratifnya. Jadi lebih lanjut diatur di Undang-Undang 30 tahun 2014. Kemudian kalau terjadi penyimpangan, melakukan hukum. Yang ketiga nanti pemerintahan itu pelayanan. Intinya pemerintahan daerah Bukatus berkembang terus, tujuannya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan terakhir politik. Nah, saat ini kalau saya perhatikan semuanya serba dipolitisir. Kita kembalikan kepada administratif, yaitu administratif pemerintah. Teori kegiatan. Baik, kemudian terkait dengan kewenangan, menurut kalian saudara terkait dengan ilmu pemerintahan, dalam administrasi pemerintahan itu ada beberapa jenis kewenangan. Kewenangan itu ada 3 kewenangan. Ini sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yaitu kewenangan yang melekat namanya atribusi. Kalau saya kepala daerah, maka saya adalah penguasa keuangan, penguasa. Kemudian nanti didelegasikan menjadi delegatif. Nah, yang ketiga nanti mandatori. Jadi saya mendelegasikan, maka timbullah delegasi. Nah, baru saya akan muncul kalau ada mandatori. Saya begitu, kewenangan itu akan sangat 3. Kemudian saya kira tadi. Ya. Dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut, apakah pejabat pemerintahan ada sebuah batasan-batasan terkait dengan kewenangan tersebut? Baik, ada. Jadi dalam undang-undang tadi bahwa semua dibatasi, bahwa saya mempunyai kewenangan, saya dibatasi oleh waktu, saya dibatasi oleh wilayah. Jadi kalau saya daerah misalkan Jawa Barat nggak akan bisa mengcover, saya mempunyai wilayah. Kemudian saya juga substansinya apa? Kalau saya ke dinas PU, kewenangan saya PU dalam bidang KPU-an, tidak bisa masuk ke bidang kesehatan. Itu masing-masing punya ranah-ranah masing-masing. Kewenangannya punya delegasi, tidak bersifat absolut begitu aja. Ya, kemudian terkait dengan batasan waktu, apakah dalam pengetahuan saudara ahli, apakah kemudian ketika undang-undang mengatur suatu batasan waktu tertentu, namun pejabat pemerintahan masih tetap melaksanakan tugas yang sudah melewati batas waktu tersebut, apakah hal tersebut diperbolehkan menurut undang-undang atau tidak?
Baik, di dalam administrasi pemerintahan ini undang-undangnya yang mulia, bahwa saya kepala dinas, saya punya tata cara. Administrasi itu kan tata cara, bagaimana saya melaksanakan. Nah, seharusnya kalau saya kepala dinas, saya menurunkan dari undang-undang itu jadi peraturan gubernur. Ujungnya saya harus buat SOP, tata cara SOP, standar operating prosedur. Nah, ini yang saya perhatikan di banyak instansi pemerintah pusat maupun daerah, ini yang nggak ada, ini tata cara. Nah tentunya di dalam undang-undang ini dibatasi, sudah ditentukan. Saya lihat ini bagus sekali, artinya ini akan memacu semua instansi pusat maupun daerah untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena kita tidak bisa lagi kerja, target sudah jelas, kinerjanya jelas. Jadi pasti ada batasan waktu. Kalau saya melanggar waktu, nah otomatis ini akan ada dampaknya. Sepertinya Menurut Saudara Ali, apa dampak ketika pejabat pemerintahan telah melewati batas kewenangannya terkait dengan batas waktu tersebut? Ya tergantung di sini kewenangan nanti meliputi apa. Kan kewenangan itu ada tadi ada lengkap namanya kewenangan yang bersifat delegasi, kalau ada kewenangan yang bersifat delegasi mandat. Jadi saya lama menjadi pemeriksa. Saya pemeriksa itu pada saat saya menjadi pemeriksa. Lewat dari itu saya bukan pemeriksa lagi. Jadi kewenangannya pasti ada waktu. Konsekuensinya pada saat sudah lewat waktunya, saya tidak punya kewenangan lagi. Jadi kewenangan. Pada saat saya lama pemeriksa jadi auditor. Pada saat saya menjadi auditor, pada berapa lama saya punya suatu tugas? Misalnya sebulan, 2 bulan. Lewat dari itu saya bukan pemeriksa lagi. Kewenangan saya sudah nggak ada lagi. Karena kewenangan itu melekat pada saat saya pada kapan periode jabatannya. Untuk kali ini kan ini dalam kaitan dengan pemilihan waktu bupati di Bekasi. Ya. Nah, ada frasa dalam peraturan perundang-undangan itu melalui hak untuk mengusulkan itu kan ada di partai pengusung yang diusulkan kepada DPRD melalui bupati. Nah, maka di sini kan ada kewenangan, muncul kewenangan di sana. Nah, menurut pendapat Saudara Ali terkait dengan Bupati Bekasi ini sejauh mana kewenangannya dalam proses pemilihan tersebut? Kewenangan untuk mengusulkan itu adalah di parpol, begitu atau tidak dengan parpol. Kemudian DPRD memilih dari usulan begitu, karena dia akan kewenangan itu melekatnya di sana, bukan di bupati. Kalau boleh saya pertegas, berarti kewenangannya ada di partai pengusung dan juga di DPRD. Ya, di DPRD ini karena melalui DPRD. Berarti bupati tidak memiliki kewenangan. Kewenangan untuk mengusulkan nggak punya. Kan kewenangan diberikannya kepada dewan, kepada parpol yang begitu sih. Undang-undangnya begitu, aturan aja. Baik, terima kasih. Nah, terkait dengan usulan. Ya. Usulan yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bekasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui provinsi, karena memang di PP 102 diatur seperti itu, melalui provinsi, kan tadi Saudara Ali sampaikan bahwa ada batas kewenangan di sana. Ya. Nah, apa batas kewenangan provinsi dan terkait dengan usulan dari pengesahan wakil bupati dari DPRD tersebut? Ya, undang-undang ini mengamanatkan undang-undang. Jadi bahwa usulannya itu surat usulan kan yang ini nanti mengusulkan partai politik dipilih di dewan. Nah, setelah itu mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui provinsi. Begitu bunyinya begitu. Nah, jadi melalui provinsi. Jadi nanti pengusulannya ke sana ini aturannya. Jadi siapa yang punya kewenangan di Dalam Negeri karena bisa mengeluarkan SK pengangkatan juga itu melalui provinsi sana. Jadi diusulkan ke sana, ini aturannya begitu. Ya, terkait dengan usulan provinsi, ada nggak batas wewenang dari provinsi tersebut menurut Undang-Undang 30 tahun 2014 tersebut? Di undang-undang ini nanti provinsi itu mempunyai wewenang untuk melakukan kelengkapan pemeriksaan administratifnya. Hanya administratif Karena semata. bunyinya begitu, bunyinya begitu. Jadi bahwa dia akan mewenang melakukan pemeriksaan dan undang-undang ini membatasi waktu, nggak boleh terlalu lama. Batas waktu. Nah, dia menerima undang-undang ya.
aturannya begitu. Nah, seharusnya itu dijabarkan lagi di provinsi kebijakan, lalu ujungnya SOP standar tata caranya gimana sih mestinya. Jadi siapa yang melaksanakan mestinya? Ada namanya sistem manajemen yang mulia. Sebelum manajemen itu dalam teori, jadi mestinya yang pertama ada struktur kelembagaan. Jadi siapa yang namanya manajemen? Yang kedua mungkin adalah kebijakan. Yang ketiga perencanaan, lalu keuangan, SDM, lalu intern. Tetapkanlah itu mekanisme itu, mestinya begitu. Saya nggak tahu di sana ada dibuatnya sih. Jadi buat itu mekanisme itu, sehingga kewenangannya menjadi terlambat. Kalau memang lewat, mestinya langsung dijawab. Ini belum sempat misalnya ditanggapi, mungkin kepada pemohonnya begitu. Ya, kalau boleh saya tangkap berarti harus ada tanggapan dari pihak provinsi ya. Ya seharusnya ditanggapi. Seharusnya tanggapi. Kan nanti ada undang-undang keterbatas informasi publik, keterbukaan informasi publik itu makin ketat lagi tuh. Jadi kalau ada pengaduan masyarakat dari masyarakat itu, nah itu tanggapi. Apa bagaimana sih? Ya, tadi saudara ahli menyampaikan bahwa ada batas waktu 5 hari. Apakah batas menanggapi ini 5 hari tersebut? Undang-undangnya begini, Undang-undangnya. 30. Bagaimana kalau kemudian melebihi dari 5 hari tersebut tidak ada tanggapan apapun dari pihak provinsi? Ya kalau dia di sini di dalam undang-undang ini nanti bahwa dia melanggar kewenangan, artinya kewenangannya bisa ditarik. Nah, dalam undang-undang tentang undang-undang 3 itu kewenangan itu bisa ditarik. Oleh siapa? Ditarik sama yang punya kewenangan. Undang-undang 23 itu menyebut begitu, bahwa kalau provinsi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, kewenangannya dicabut. Artinya delegasinya kembali ke atribut yang punya kewenangan. Apakah yang punya dalam hal ini pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri? Yang punya di dalam negeri, karena kewenangan menetapkan itu harus melalui SK. Keputusan menteri nanti melekat itu, yang artinya melekat di situ. Artinya setelah melewati batas waktu 5 hari tersebut, provinsi tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan seperti tadi saudara ahli sebutkan dalam undang-undang administrasi pemerintahan, dan kewenangan tersebut adalah diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melakukan segala kewenangannya terkait dengan usulan dari DPRD tersebut. Kewenangannya berbicara, aturannya begitu. Jadi diambil kalau emang nggak punya kewenangan. Kalau emang udah melewati waktunya. Sementara ini Ya. Satu pertanyaan yang mulia. Baik, satu pertanyaan saja minta hormat ahli terkait dengan kewenangan yang dimiliki Menteri Dalam Negeri adalah kewenangan yang sifatnya secara baik untuk manakala sudah ada usulan-usulan dari tahapan-tahapan yang ada di sebelumnya. Manakala dalam tahapan itu ada satu hal yang tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan, maka Mendagri yang berwenang mengeluarkan SK surat keputusan itu tadi menjadi sah, surat yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri sah atau tidak? Intinya kalau saya pelajari dari satu-satu, seharusnya ditanggapi bahwa ini ada yang tidak benar gitu. Jadi jangan didiamkan, tanggapi bahwa ini ada yang krusial yang belum bisa diselesaikan. Gitu mestinya dijawabnya seperti itu. Menurut saudara ahli, apakah jawaban itu harus berupa jawaban ya atau tidak, atau dapat dilakukan dengan bentuk kegiatan lainnya, misalnya dengan dipanggil, adanya rapat, itu merupakan suatu tindak lanjut atau bukan? Artinya ini ada masalah ini, pemerintah meskipun tidak menyurati tapi langsung memanggil, sini saya selesaikan. Nah ini bentuk dari responnya pemerintah mendiamkan atau bagaimana? Kalau menurut saya, pengalaman saya selama ini, nanti kalau harus tertulis, jawabannya harus tertulis, itu idealnya begitu. Jadi kalau tertulis, harus tertulis. Kalau memang ada sana, tulis jawabannya kenapa. Mungkin kami sedang memproses, ada permasalahan krusial yang belum bisa diselesaikan. Itu begitu ya. Tapi kalau tidak ada tanggapan, seakan-akan menjadi putus komunikasi, itu permasalahannya. Kalau tanggapan itu
tidak dilaksanakan tertulis langsung dengan sebuah langkah tindakan perbuatan, bagaimana menurut Andi? Jadi yang tidak nyambungnya di sana, artinya ada satu sisi kalau pemohon ini kan mengajukan permohonan, dia jadi pasif. Padahal mungkin ini aktif, itu ini aktif. Tapi sementara yang ini pasif. Secara mekanisme administratif, tanggapi aja bahwa buktinya begitu. Ini sedang dalam proses, tidak bisa kita lanjutkan karena ada permasalahan. Nah, ini yang saya melihat barangkali permasalahannya nanti ada yang putus di situ. Barangkali ya, mestinya tanggapi bahwa ini sedang proses tapi tidak bisa dilanjutkan ya, atau kenapa, misalnya begitu. Nah, memang ada nggak hal, jadi ada nggak sih hal krusial yang memang dilanggar di sana? Kalau menurut ahli barangkali seperti itu barangkali. Ya. Tetapi manakala dibalik terhadap permasalahan ini sebenarnya masih diproses, tetapi langsung diajukan permohonan terhadap suatu yang belum tuntas ini, menurut saudara bisa atau tidak hal seperti itu? Ini masih proses, tapi kok sudah dimintakan, artinya perlu ada hal yang perlu dilaksanakan, tetapi belum dilaksanakan, tapi ujung-ujung minta disahkan pengangkatannya. Menurut Andi bagaimana? Memang di sini di undang-undang aturan ini yang mulia, kalau memang mekanismenya begitu, mekanisme di aturannya. Kalau misalkan di maka nanti akan lanjut ke pengadilan itu susahnya. Makanya proses itu harus diikuti prosesnya. Jangan putus hubungannya, kira gitu. Berarti kalau memang tidak jalan seperti deadlock, di sini diatur. Sebentar saya lupa itu, maka dia akan maju ke pengadilan di situ di pasal 53. Apabila dalam batas waktu sebagai dimaksud pada ayat 2, mungkin 10 hari, hanya tidak menetapkan putusan, pemohon mengajukan pasal 4 ayat 4-nya mengajukan permohonan kepada pengadilan. Mekanismenya begitu. Nah, ini yang saya melihat banyak pengalaman saya tahu banyak kantor-kantor pemerintah lalu tidak buat aturan-aturan lain itu yang namanya kalau dalam peraturan Kemenpan itu namanya SOP. Saya lihat di ruang sebelah. Kita melebar dulu pertanyaan. Ada lagi Pak? Sudah cukup, saya kira terkait dengan yang itu tadi saja. Kalau memang dengan adanya langkah-langkah yang sudah diambil tadi atau terkait dengan adanya upaya yang sudah dilaksanakan tetapi istilahnya masih belum tuntas tetapi sudah mengajukan, berarti menurut pandangan ahli bisa diajukan di pengadilan tata usaha negara seperti itu. Iya, nah ini yang mekanisme undang-undangnya gitu. Ya, cukup yang mulia.